Jadi apapun yang terjadi di masa depan itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya oleh Jibril, ya, apa kata Jibril kepada Rasulullah? Mata sa'ah. Kapan terjadi kiamat itu? Ya, ini hadis dalam Arba'in Nawawi. Datang maka Jibril kepada Rasulullah beserta para sahabat itu, datang Jibril. Ya Rasulullah, ya, akhbirni, kasih aku kabar, kasih aku info. Ditanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Apa kata Rasulullah? Ma mas'ulu bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasulullah tak tahu, mereka pun juga tidak tahu. Tetapi Rasulullah Bapak Ibu memberikan tanda-tandanya. Cuma kapan terjadinya beliau tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, kerisauan malaikat ini, ya, bukan arti kata malaikat ini tahu masa depan, tidak. Ternyata sebelum kita ada di dunia ini Bapak Ibu, sebelum manusia diciptakan 2000 tahun yang lalu ada juga makhluk Allah yang menempati bumi ini. Mereka dari bangsa jin. Ada namanya dua golongan itu, al-jin dan al-bin. Dan yang paling yang menjadi pimpinan tertingginya bernama Azazil. Nah, pernah dengar ya? Kajian-kajian akhir zaman Ustaz Zulkifli Ali atau Ustaz Rahmat Bayruni. Azazil ini pimpinan tertinggi iblis juga. Nah, ketika membuat kerusakan ini dahulu ya 2000 tahun sebelum adanya manusia di dunia ini, maka sudah ada dari kalangan jin menempati bumi ini. Tapi mereka sedang berperang, saling bunuh-bunuhan, ya, saling menyakiti, saling bertumpah darah, membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu menurunkan tentara dari kalangan para malaikat untuk membinasakan mereka semua. Diturunkanlah malaikat dari bumi, para malaikat ini dari tentara Allah ini tambah hampung masa Bapak Ibu, lari-lari, ada lari ke laut, ada lari ke gua, ada lari ke hutan. Maka Bapak Ibu rahimahumullah di gua-gua itu sampai setan. Di auto itu banyak setan. Itulah ya anak buah Azazil tadi lari saja Bapak Ibu. Sebagian dari mereka dibinasakan, sebagian lari. Yang lari ke hutan, lari ke gua dan sebagainya. Tapi Azazil, beliau ikut, ya, dia ikut bersama dengan para malaikat ketika sudah selesai dibinasakan semua iblis-iblis itu, ikutlah dia bersama dengan malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum kita ini ada makhluk ya yang menempati bumi ini. Nah, inilah yang disebut oleh para malaikat. Kenapa engkau jadikan lagi ya Allah makhluk yang akan merusakkan? Maksud dari ya malaikat ini adalah ya dari bangsa jin tadi. Yang diciptakan 2000 tahun sebelum kita diciptakan, itulah mereka yang membuat kerusakan. Nah, inilah yang dirasakan oleh para malaikat. Tapi di situ kemudian malaikat yang mengatakan, membandingkan lagi, ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau akan buat kerusakan, yang membuat makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Sementara kami ini ya Allah, kami ada di sini bertasbih, memuji engkau, mengagungkan engkau. Mengajul di buwe de khalifah ya Allah, di bejo makhluk itu. Sementara kami adu si malaikat menyembah engkau, memuliakan engkau, mensucikan engkau, kata para malaikat kepada Allah. Nah, apa kata Allah di ujung ayat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata para malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah, di sini Allah katakan, para ulama menafsirkan makna dari ayat ini, pertama ini adalah malaikat tidak tahu bahwasanya nanti dari keturunan manusia ini akan lahir para nabi, akan lahir para rasul, akan lahir para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Ini mereka tidak tahu Bapak, bahwasanya dari keturunan manusia inilah akan menyaksikan orang-orang yang mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai situlah ketika Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, maka selesai cerita, tidak ada lagi kerisauan malaikat. Nah, lalu Bapak Ibu rahimahumullah, dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengambil tanah di bumi. Nah, diperintahkan pertama Jibril ambil tanah. Jadi kita diciptakan dari tanah. Nah, diperintahkanlah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi ke bumi ambil tanah bumi.
Ketika malaikat Jibril hendak mengambil tanah bumi ini, Bapak Ibu rahimakumullah, bumi menolak. Apa katanya? Wahai Jibril, aku berlindung kepada Allah, jangan sedikit pun engkau rusak fisikku, kata bumi. Menolak bumi, Pak. Tak mau dia diambil tanahnya, sudah mau. Inilah Jibril kepada Allah. Ya Allah, Nabi SAW bumi menolak untuk diambil fisiknya, diambil tanahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Mikail. Mikail ambil tanah bumi. Itulah malaikat Mikail ke bumi, ambil tanah. Jawaban bumi sama. Apa katanya Bapak Ibu? Aku berlindung kepada Allah, jangan sedikit pun engkau merusak fisikku ini. Tak mau, ya. Tak mau bumi. Tolaknya lah malaikat Mikail. Akhirnya balik lagi kepada Allah. Terakhir Allah perintahkanlah malaikat maut. Malaikat maut ini datang ke dunia, diambilnya tanah. Apa kata Allah? Aku berlindung kepada Allah, jangan merusak fisikku. Tapi malaikat maut jawab, aku pun berlindung kepada Allah. Seandainya aku gagal menjalankan tugasku, ada sesuatu berlindung kepada Allah. Akhirnya berhasil malaikat maut mengambil tanah di bumi. Maka kita adalah misalnya malaikat maut. Malaikat maut itulah yang bisa kita tahu. Karena dia berhasil mengambil ya asal mula bahan ciptaan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi diambillah tanah. Jadi kita ini dari tanah Bapak Ibu ya, dari tanah kita.